Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edulma BK SPD MPD dengan profesi dosen tetap pada program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Madako Toli-Toli. Sebagai seorang dosen, memiliki suatu kewajiban untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi, yaitu diantaranya di bidang pengajaran. Pada bidang pengajaran ini, saya ingin memaparkan tentang salah satu mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu pendidikan kepramukaan di sekolah dasar. Mata kuliah pendidikan kepramukaan di sekolah dasar merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 2 SKS pada semester 3. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL, mata kuliah yang dibebankan kepada mahasiswa meliputi: pertama, aspek sikap; kedua, pengetahuan; ketiga, keterampilan umum; dan yang keempat, keterampilan khusus, yang pencapaiannya membutuhkan 14 kali pertemuan, tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Salah satu CPMK yang diturunkan untuk pencapaian CPL dalam mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu mengembangkan wawasan kepramukaan di bidang pengajaran sekolah dasar, melakukan perancangan dan menjalankan proyek ilmiah yang dapat diintegrasikan dengan bentuk kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, serta mendokumentasikannya untuk tujuan pengembangan ipteks dan pemecahan masalah di satuan pendidikan sekolah dasar. Kemudian dari CPMK ini diturunkan ke dalam 7 sub CPMK. Yang pertama, mampu menjelaskan berbagai rumpun konsep ilmu pengetahuan bidang kepramukaan di satuan pendidikan tingkat sekolah dasar. Yang kedua, mampu menetapkan perencanaan dan perancangan kegiatan proyek ilmiah untuk mata kuliah kepramukaan secara terintegratif. Yang ketiga, mampu menerapkan pengetahuan kepramukaan yang telah dipelajarinya dalam bentuk pelaksanaan proyek ilmiah untuk pengembangan wawasan kepramukaan. Yang keempat, mampu menetapkan solusi atas permasalahan yang ditemukan melalui pelaksanaan proyek kepramukaan secara terintegratif di sekolah dasar. Yang kelima, mampu mendokumentasikan dan menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil pelaksanaan kegiatan proyek ilmiah kepramukaan di sekolah dasar. Yang keenam, mampu menuliskan hasil laporan proyek mata kuliah kepramukaan yang telah dilakukannya dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaannya dalam forum diseminasi presentasi kelas. Yang ketujuh, yaitu mampu mempublikasikan hasil kegiatan proyek ilmiah yang dilakukannya dalam bentuk rekaman video yang terpublikasi melalui channel YouTube dan atau dalam bentuk artikel ilmiah minimal tersubmisi pada penerbit jurnal ilmiah. Untuk membekali mahasiswa dalam pencapaian sub CPMK ini, dilakukan penguatan materi perkuliahan meliputi 10 pokok pembahasan sebagaimana terlihat berikut ini. Adapun tujuan mata kuliah pendidikan kepramukaan di sekolah dasar adalah mahasiswa mampu memahami pengetahuan dan keterampilan dasar tentang kepramukaan dan praktik pengelolaannya dalam rangka pembinaan generasi muda di sekolah dasar. Untuk mata kuliah yang saya ajarkan ini, saya menerapkan metode DIE, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk tahap pertama, yaitu Delivery, di mana saya menyediakan beragam materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa belajar secara mandiri maupun berkelompok, sehingga materi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa, sekaligus menjadi modal pengetahuan bagi mahasiswa ketika melaksanakan kegiatan proyek ilmiah kepramukaan di sekolah dasar. Yang kedua, yaitu tahap interaction, yaitu kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa untuk membahas mata kuliah yang dilakukan baik dalam kelas maupun di luar kelas untuk mencapai capaian pembelajaran. Dan tahap yang ketiga, yaitu assessment, yakni merupakan rangkaian tugas terstruktur yang direncanakan, misalnya dalam bentuk kuis, membahas suatu kasus, atau menyusun dan mendokumentasikan sebuah laporan proyek pembelajaran guna mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif terhadap mata kuliah yang dipelajarinya. Untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami materi yang diberikan, digunakan asesmen yang meliputi indikator sebagai berikut. Yang pertama, yaitu penilaian partisipasi kelas dengan persentase 10%,
penugasan mandiri 20%, ujian tengah semester atau UTS 20%, penugasan kelompok berbasis proyek integrasi pembelajaran 30%, ujian akhir semester 20% dengan total keseluruhan penilaian otentik yaitu 100%. Untuk mendukung pencapaian CPL, CPMK dan sub CPMK, mata kuliah kepramukaan ini juga diterapkan metode Project Basic Learning. Tujuannya adalah agar mahasiswa memiliki pengalaman langsung melakukan praktik pembinaan kepramukaan di sekolah dasar sebagai bagian dari proyek nyata pembelajarannya. Dengan metode pembelajaran yang saya hadirkan ini, mahasiswa akan memiliki kepercayaan diri, kreativitas, dan lebih aktif dalam menyalurkan pengetahuan dan keterampilannya dalam proses perkuliahan dalam kelas maupun melalui kegiatan pembinaan kepramukaan di sekolah dasar yang menjadi lokasi proyeknya. Untuk media komunikasi online yang biasa saya gunakan dengan mahasiswa untuk memantau kegiatan proyeknya saat berada di lokasi proyek, yaitu menggunakan WhatsApp grup kelas. Di samping itu, sebagai media komunikasi dalam memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa sekaligus menjadi media konsultasi perkuliahan mahasiswa. Sebagai pustaka utama untuk menunjang perkuliahan ini, salah satunya saya menggunakan buku ajar yang pernah saya tulis dengan judul Pendidikan Kepramukaan untuk Program Studi PGSD PGMI di Perguruan Tinggi yang diterbitkan pada tahun 2021 pada penerbit Pustaka Aksara di Surabaya. Selain itu, saya juga menggunakan pustaka pendukung berupa artikel-artikel ilmiah yang telah dipublikasikan pada jurnal nasional maupun jurnal internasional. Beberapa luaran mata kuliah kepramukaan ini dalam bentuk hasil pelaksanaan proyek nyata mahasiswa di sekolah dasar dipublikasikan melalui channel YouTube Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Madako Toli-Toli. Kemudian untuk salah satu luaran dalam bentuk artikel yang diupayakan dapat diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya secara luring. Selamat menyaksikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Salam pramuka. Salam. Salam pramuka. Salam. Mantap ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Kalau kita dalam kondisi sehat ya, semoga aktivitas kita hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Oke, mantap ya. Jadi oleh karena itu tetap jaga kesehatan ya dan semangat belajarnya. Baik, pada hari ini ya sebelum kita memulai perkuliahan ya, mari kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, doa selesai ya. Nah, hari ini kita kembali melanjutkan materi kita ya, yang menjadi kelanjutan materi pertemuan sebelumnya. Materi kita sebelumnya itu adalah terkait P3K ya, P3K. Dan tentunya materi kemarin itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Oleh karena itu, sebelum Bapak lebih lanjut, ada nggak di antara kalian yang masih mengingat materi yang telah kita pelajari pekan kemarin? Siapa? Oke, Syekul, silahkan Syekul. Baik, jadi materi yang telah dipelajari di pekan kemarin itu terkait tentang P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, pertolongan pertama pada kecelakaan adalah tindakan sederhana yang diberikan kepada korban atau orang yang sakit sebelum mereka mendapati perawatan lebih lanjut. Sedangkan fungsi dari P3K itu sendiri adalah memberikan pertolongan pertama yang cepat dan tepat untuk mengurangi risiko cedera dan juga mempercepat proses penyembuhan. Seperti itu, Pak. Oke, ya mantap ya. Ada yang bisa menambahkan? Oke, rumah saya yuk. Apa? Selain dari yang disebutkan Saiful tadi, yaitu pengertian dan fungsinya, dalam kotak P3K itu juga ada beberapa macam obat. Beberapa di antaranya itu biasa ada betadin, minyak kayu putih, ataupun alat gunting, dan juga kain kasa, dan beberapa obat lainnya. Ya, mantap ya. Jadi betul apa yang disampaikan oleh temannya ya terkait materi yang kita pelajari pekan kemarin yaitu P3K
dan apa-apa saja biasanya dalam koalisi kota P3K itu yang sebagaimana disebutkan oleh temannya tadi Mas Ayu ya. Jadi oleh karena itu ya, materi yang kita pelajari pekan kemarin itu kita kaitkan dengan materi yang akan kita pelajari dan begitu pula materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu materi tentang pioneering ya. Tahu nggak tentang kalian tentang pioneering itu? Belum tahu ya? Belum. Nah, belum ya. Pioneering itu biasanya berkaitan dengan kegiatan tali temali ya, berbicara tentang simpul dan ikatan. Walaupun pertemuan kemarin itu ya, beberapa pertemuan sebelumnya kita juga telah mempelajari tentang simpul dan ikatan secara tidak langsung ya. Nah, jadi hari ini topik materi kita adalah pioneering, khususnya berkaitan dengan tandu darurat dalam kegiatan kepramukaan ya. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan bahwa materi yang kita pelajari hari ini terkait tandu darurat itu berhubungan dengan kegiatan terkait P3K kemarin itu, pertolongan pertama pada kecelakaan ya. Nah, kalau P3K itu berkaitan terkait fungsi obat-obatnya ya, dan perlakuan kita terhadap si korban supaya korban itu tidak mengalami cedera yang parah dan bersifat berkepanjangan ya. Nah, itu. Nah, hari ini ya, yang menjadi tujuan perkuliahan kita yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan manfaat kegunaan tandu darurat dalam kegiatan kepramukaan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi jenis-jenis tandu darurat. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menerapkan prosedur pembuatan tandu darurat. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan tandu darurat. Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting ya bagi perkuliahan kita, yaitu adalah mahasiswa mampu menyusun perencanaan persiapan kegiatan proyek ilmiah terintegrasi, baik itu dalam kegiatan penelitian atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat ya, dalam pengaplikasian wawasan kepramukaan khususnya berhubungan dengan penggunaan tandu darurat ya. Jadi nanti di beberapa pertemuan ke depan ya, kita akan melakukan proyek ya. Sebagaimana metode perkuliahan kita biasanya itu adalah menggunakan metode project basic learning, dan semoga apa yang pengetahuan kepramukaan yang kita miliki itu bisa kita salurkan. Di mana kita salurkan? Di lokasi proyek. Di mana lokasi proyeknya adalah di sekolah dasar, gitu ya. Inilah menjadi tujuan mata kuliah kita. Baik, kita langsung kepada inti pembicaraan materi kita pada hari ini ya, yaitu terkait tandu darurat yang biasanya digunakan di dalam kegiatan kepramukaan. Nah, secara definisi ya, tandu darurat itu merupakan alat yang digunakan untuk mengevakuasi korban ya, korban yang mengalami kecelakaan atau mengalami korban bencana ya. Nah, supaya nanti si korban dapat kita evakuasi ke tempat yang lebih layak supaya mendapatkan pertolongan sesegera mungkin. Nah, itu ya. Nah, kemudian selain berguna dalam mengevakuasi korban atau si sakit dalam kondisi darurat, alat ini juga bisa digunakan untuk mengangkut barang bawaan milik korban ya. Ini bisa berfungsi praktis ya, bukan cuma untuk korbannya mungkin ya, kalau kebetulan pada saat itu tidak ada korban, tetapi bisa digunakan untuk tujuan yang lain, yaitu salah satunya mengangkut barang-barang ya. Nah, selanjutnya biasanya kalau kita berbicara tentang tandu, sebenarnya tandu itu banyak jenisnya ya. Yang pertama ada tandu yang bentuknya spinal ya, ada tandu yang bentuknya terlipat, ada dalam bentuk tandu dorong ya, sorong, dan yang terakhir ada tandu darurat yang sering kita dapatkan. Nah, khusus tandu darurat, nah tandu darurat ini diantara tandu-tandu yang lain itu, kalau kita di kegiatan kepramukaan, tandu darurat yang paling sering kita dapatkan ya. Kenapa paling sering didapatkan? Karena yang pertama, tandu ini sifatnya praktis dan mudah dibuat ya kan? Mudah dibuat, bisa menggunakan dengan kayu seadanya, seperti ini misalnya ya, menggunakan tongkat seadanya. Misalnya nanti ketika Anda suatu saat membimbing peserta didik ya di sekolah dasar, melakukan jelajah alam ya, tiba-tiba dalam kondisi
tidak dipungkiri ya, siswa kita mengalami kecelakaan, maka kita bisa menggunakan kayu seadanya yang ada di sekitar sana, selama kita menyediakan tali ya, tali untuk persiapan pembuatan tandu darurat ya. Ini paling sering. Nah itulah kemudian yang akan kita pelajari hari ini ya, fokusnya ke persoalan tandu darurat ya. Nah, adapun prosedur pembuatan tandu darurat itu ya, karena sifatnya tadi praktis dan mudah dibuat, maka untuk prosedur yang pertama biasanya dalam pembuatan tandu darurat itu paling tidak ada 2 simpul yang digunakan ya, ada 2 simpul. Simpul pangkal itu biasanya dia berfungsi ketika kita ingin mengawali suatu ikatan, dan juga berfungsi ketika kita mengakhiri suatu ikatan ya, itu fungsinya fungsi pangkal ya. Kemudian ada simpul yang kedua, yaitu simpul jangkar. Fungsinya apa? Untuk membuat jaring-jaringnya ya. Nah, seperti misalnya kalau di awal ini ada simpul pangkalnya, yang di tengah-tengah ini adalah simpul jangkarnya ya. Nah itulah. Nah, dan saya rasa Anda pasti tahu ya bagaimana cara membuat simpul pangkal, bagaimana cara membuat simpul jangkar ya. Sehingga itulah nanti 2 pengetahuan itu ya, 2 pengetahuan dan keterampilan itu nanti Anda bisa aplikasikan ketika ingin membuat tandu darurat seperti ini. Yang modalnya kan sederhana, menggunakan kayu dengan tongkat dengan tali ya. Nah, dari berbagai jenis tandu yang ada, yang paling sering kita temukan adalah tandu darurat seperti ini ya. Nah, oke. Nah, ini contohnya ya. Ini bentuk ilustrasi ketika kita ingin membuat tandu darurat ya. Nah, coba lihat ilustrasinya. Di sini ada penggunaan ikatannya ya, baik itu penggunaan simpul yang digunakan ya. Yang tadi saya katakan di awal itu menggunakan simpul apa? Pangkal. Yang di tengah-tengah ini menggunakan simpul jangkar. Yang fungsinya tadi di awal ini untuk mengawali kata ya, itu namanya simpul pangkal. Mengakhiri simpul pangkal, kecuali yang di tengah-tengah ini jangkar ya. Nah itu, nah seperti ini ya. Jadi saya rasa pembuatan tandu tandu darurat itu sangat mudah dilakukan. Yang penting Anda menguasai teknik simpulnya ya, apakah itu simpul pangkal atau simpul jangkarnya ya. Nah ini juga hal yang pentingnya yang perlu kita ketahui. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan tandu darurat. Yang pertama, dalam membuat tandu darurat sangat penting untuk memperhatikan jarak ya, jarak baik itu jarak tali dan jarak tongkatnya seperti ini, tongkatnya. Nah, kemudian yang kedua, tujuan dari pemberian jaraknya adalah supaya yang mengangkat tandu mendapat posisi yang baik dan mudah, dan si korban merasakan kenyamanan saat menggunakan tandu darurat. Nah, kemudian yang ketiga tak kalah penting ya. Ini yaitu orang yang mengangkat tandu haruslah yang memiliki tubuh yang kuat. Nah, ini juga ya, pentingnya mengetahui cara pembuatan tandu darurat. Yang pertama, sangat penting bagi seseorang untuk mengetahui dan bisa membuat tandu darurat yang sederhana, karena kita tidak akan pernah tahu kapan membutuhkan tandu darurat. Jadi persoalan pembuatan tandu darurat ini tidak mesti kita harus menjadi seorang pramuka dulu, tidak ya? Tidak mesti kita harus menjadi pembina pramuka dulu, tidak. Biasanya di tingkat SD itu usia pramukanya apa? Siaga dan penggalang. Siaga dan penggalang. Biasanya salah satu kompetisi yang diperlombakan bagi pramuka penggalang khususnya adalah ketangkasan terkait keterampilan pioneering. Salah satunya adalah membuat tandu darurat untuk persiapan lomba dan segala macam. Jadi penting. Jadi Anda nanti ini suatu saat menjadi pembina pramuka di sekolah dasar, ya. Maka ada saatnya Anda diminta untuk memperlombakan siswa Anda dengan siswa yang ada di sekolah lain. Nah, itu ya, suatu saat kalau Anda sudah menjadi guru di sekolah dasar. Nah, salah satunya yang tadi saya sampaikan, Anda akan
mengajarkan mereka bagaimana cara membuat tandu yang baik dan benar. Ya, nah, ini ya biasanya dilakukan dalam kegiatan perlombaan, adu ketangkasan, teknik kepramukaan, jelajah alam dan lain sebagainya. Nah, seperti ini misalnya, ya. Ini adalah salah satu penelitian ya, kegiatan proyek ilmiah yang berkaitan dengan materi kepramukaan yang dipelajari, ya. Itu kemudian diajarkan di sekolah dasar dalam bentuk kegiatan proyek nyata yang nanti luarannya dibuat dalam bentuk artikel jurnal, ya. Minimal nanti dapat kita terbitkan pada jurnal yang teragreditasi seperti ini, ya, yang sebelumnya sudah diterbitkan pada jurnal yang terakreditasi Sinta 3. Jadi oleh karena itu Bapak juga mengharapkan ke depan juga kepada kalian suatu saat, ya, ketika nanti di beberapa pertemuan berikutnya, ya, di mata kuliah kepramukaan ini, Anda mensurvei lokasi proyek yang dimana Anda bisa mengamalkan pengetahuan kepramukaan yang Anda miliki, seperti tadi persoalan melatih peserta didik membuat tandu darurat dengan memanfaatkan misalnya juga P3K itu dan materi-materi kepramukaan lainnya. Itu ya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada? Silakan Wahyu. Saya bertanya Pak. Silakan. Di Unisistan kan ada yang namanya tandu model basket. Model basket ini coba jelaskan fungsinya dan apakah layak digunakan untuk dalam kegiatan kepramukaan. Ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Wahyu, ya, dan sebagaimana yang Bapak jelaskan tadi kan hanya 4 ya. Ada tandu spinal, ada tandu lipat, ada tandu sorong, dan ada tandu darurat. Yang ditanyakan oleh Wahyu mungkin Bapak tidak sebutkan di sini, ya. Ada disebut dengan tandu berbentuk basket, ya. Nah, pertanyaan tadi, apakah tandu seperti yang ditanyakan oleh Wahyu itu bisa digunakan dalam kegiatan kepramukaan? Nah, tentu jawabnya bisa, ya. Bisa digunakan. Hanya saja karena dia bentuknya menyerupai basket begitu, jadi ketika suatu saat Anda mengajak siswa kalian, ya, untuk melakukan penjelajahan alam, itu kan repot di bawah, ya toh? Repot. Nah, yang lebih praktis di bawah adalah menggunakan tandu darurat seperti ini, ya. Jadi itu bisa digunakan, ya. Tetapi mungkin bisa digunakan misalnya pada saat perlombaan dalam satu area, ya, area yang artinya medannya tidak terlalu ekstrim. Tetapi kalau terlalu ekstrim medannya, misalnya melakukan penjelajahan alam, mendaki gunung, maka yang paling mudah digunakan bagi seorang pramuka adalah tandu darurat seperti ini. Paham ya? Jadi menarik pertanyaannya temannya Wahyu ini, gitu ya. Nah, baik. Nah, untuk mengasah lebih lanjut pengetahuannya Anda tentang terkait materi hari ini, ya, lagi-lagi Bapak mengarahkan kepada kalian untuk membaca, ya, banyak membaca literatur, ya, salah satunya di buku yang Bapak pernah tuliskan, ya. Nah, ini adalah buku yang Bapak pernah tuliskan, ya. Nah, ini Anda perlu bisa pelajari konsepnya lebih lanjut lewat buku ini, ya. Bisa. Kan Bapak sudah berikan filenya kan? Sudah ya? Tinggal nanti kalian mempelajarinya. Nah, kemudian yang kedua adalah bisa Anda menjadikan rujukan bacaan artikel jurnal ini, ya. Yang dimana artikel jurnal ini merupakan hasil karya mahasiswa yang Bapak pernah bimbing sebelumnya, ya kan? Untuk kalian jadikan referensi bacaan. Dan saya tentunya Bapak juga berharap ke depan Anda bisa mempublikasikan hasil proyek nyata pembelajarannya, ya, karena tuntutan kita sekarang adalah bagaimana mengintegrasikan pembelajaran kita ini dengan kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini contohnya, ya, perkuliahan kita integrasikan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ya. Nah, itu ya, itu saja pada hari ini. Namun sebelum Bapak mengakhiri kegiatan perkuliahan hari ini, tentunya Bapak ingin melakukan refleksi terlebih dahulu, ya. Nah, mungkin Bapak ingin tanya-tanya dulu, ya, terkait apa saja yang Bapak baru jelaskan hari ini. Adakah di antara kalian masih mengingat yang saya jelaskan barusan terkait apa saja jenis-jenis tandu?
Darsi, silakan. Baik, seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi bahwa tandu ini memiliki 4 jenis, yaitu yang pertama adalah pandu spinal, yang Terus? kedua adalah pandu lipat, kemudian yang ketiga adalah pandu sorong, kemudian yang keempat adalah pandu darurat. Nah, sekarang Bapak mau tanya, ada nggak yang tahu apa saja simpul yang digunakan? Siapa yang bisa masih ingat simpul yang digunakan? Silakan dia. Dalam pembuatan tandu itu ada 2 simpul. Yang pertama itu simpul simpul pangkal, dan simpul jangkar. Fungsinya simpul pangkal apa? Pangkal itu di awal pembuatan Mengawali. dengan diakhiri pembuatan tandu. Kalau simpul pangkal itu di tengah kalau simpul jangkar itu di tengah-tengah. Mengantar ya. Oke. Nah, yang terakhir ya. Masih ingat nggak yang Bapak baru saja jelaskan apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan tandu? Coba itu ya. Jadi dalam pembuatan tandu darurat sangat penting memperhatikan jarak, baik itu jarak tali dan juga jarak tongkat jika mengangkat tubuh korban. Oke, benar ya, Mas dulu ya. Ya, jadi apa yang disampaikan tadi oleh Indarsi, yang disampaikan oleh Dea ya, termasuk disampaikan oleh Fitria, betul ya, betul. Jadi saya harap juga kalian itu tetap mengingat materi yang kita baru saja pelajari hari ini, termasuk materi-materi sebelumnya. Jadi untuk mengakhiri perkuliahan kita hari ini, Bapak tentunya memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya apa? Karena kita ini perkuliahannya berbasis project basic learning ya, project terintegrasi, maka tugas yang Bapak berikan adalah mulai dari sekarang kalian melakukan persiapan ya, melakukan perencanaan persiapan melakukan kegiatan project ya. Jadi Anda sudah bisa nanti mensurvei di sekolah mana yang nantinya menjadi sasaran project kalian, dan mungkin di sekolah itu memiliki gugus depan ya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini bisa Anda aplikasikan di sekolah itu atau di gugus depan itu ya. Dan nanti yang menjadi luaran pentingnya kegiatan proyek itu adalah Anda diminta untuk membuat laporan. Laporannya dalam bentuk apa? Yang pertama nanti adalah Anda mendokumentasikan setiap kegiatan proyeknya di sana ya, dalam bentuk video. Nantinya videonya itu kita akan upload di mana? Di YouTube PGSD Universitas Manado ya. Nah, itu. Yang kedua, tugasnya adalah Anda membuat laporan dalam bentuk artikel. Nah, sebagaimana tadinya adalah contoh artikel ya yang pernah dilakukan pada semester sebelumnya ya di kelas yang lain ya. Ini adalah merupakan tugas objektif ya. Tepuk pramuka. Mantap ya. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita ya. Terima kasih banyak atas perhatian kepada perkuliahan kali ini ya. Saya harap Bapak kalian tetap semangat mengikuti kegiatan perkuliahan berikutnya. Bisa? Bisa ya? Bisa. Salam pramuka. Salam. Salam pramuka. Salam. Salam pramuka. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.